Bismillah, kita mulai saja ya untuk pelajaran selanjutnya yaitu bahasa Arab. Baik, kita mulai. Di sini sudah hadir sekitar 20 peserta ya. 20 lebih. Kita mulai saja. Mungkin sebelum Ana mulai, Ana absen dulu ya yang sudah hadir. Di sini ada Pak Deditri. Hadir saat. Alhamdulillah hadir. Aisyah Rahmadani. Hadir Ustadz. Cipto Rosso. Belum hadir ya. Edi. Farida. Fendi. Ibnu Gozam. Intan Wastika. Hadir Ustadz. Irma. Hadir Ustadz. Isni. Hadir Ustadz. Laili. Hadir Ustadz. Nada. Kemudian Rafir Heza. Hadir Ustadz. Reski. Hadir Ustadz. Rizky Amalia. Hadir Ustadz. Rizko Inayah. Hadir Ustadz. Sarah Sarifah. Hadir Ustadz. Sutarno Aprianto. Titin. Hadir Ustadz. Umu Zahro Haryani. Hadirah Ustadz. Yunisa. Hadir Ustadz. Kemudian terakhir Fatiyah Nurul. Baik, langsung kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu, dalam menuntut ilmu syar'i, dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Dan salawat serta salam terlepas pula kita panjatkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan untuk para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam dan untuk
para pengikutnya yang insya Allah istiqomah berpegang teguh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kitab Durusil Lughah Al-Arabiyyah, yang mana di kesempatan pekan lalu kita sudah membahas tentang isim ghairu musharrif. Isim ghairu musharrif, yang mana di dalam kitab Durusil Lughah itu hanya disebutkan satu saja yang termasuk di dalam isim ghairu musharrif, ya, atau isim yang tidak bertanwin, ya. Mungkin bisa dibuka kitabnya ya di halaman 22 atau 21 itu. Dan di situ ada nama perempuan dan nama laki-laki. Ya, untuk nama laki-laki itu semuanya bertanwin, ya, kecuali di sini ada, bisa dilihat di screen-nya. Ya, ada isim ataupun nama laki-laki yang tidak bertanwin. Ya, apabila dia mengikuti wazan fi'il. Ya, mengikuti wazan fi'il. Contohnya ya Ahmadu, ya, yang mana wazan fi'ilnya itu af'alu, ya, atau af'ala. Ya, maka Ahmad, ya, nama Ahmad ini tidak boleh bertanwin. Maka dia menjadi Ahmadu, bukan Ahmadun. Ya, untuk nama laki-laki. Dan juga untuk Yazidu. Ya, Yazid itu nama laki-laki yang tidak boleh bertanwin. Ya, Yazidu. Maka tidak boleh kita menyebutnya Yazidun. Nah, ini sebagaimana dia mengikuti fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Nah, jadi zada yazidu. Ya, seperti itu. Dan kemudian untuk nama perempuan itu semuanya tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin kecuali nama perempuan yang terdiri dari 3 huruf. Contohnya apa? Mungkin ada yang masih ingat. Hindun. Ya, Hindun. Hindun ini adalah nama perempuan yang terdiri dari 3 huruf. Dari ha, nun, dan dal. Ya, Hindun. Maka dalam kaidah nahwu, Hindun ini tidak masuk ke dalam isim ghairu munsharif. Karena hanya terdiri dari 3 huruf. Dan selebihnya itu termasuk isim ghairu munsharif untuk nama perempuan. Ya. Apapun itu bentuknya. Misalnya bentuknya seperti isim maksur, husna misalnya, atau salma, maka itu tetap dihukumi dalam kaidah nahwu sebagai isim ghairu munsharif. Ya. Baik. Dan selanjutnya yang ada yang lupa ini, untuk nama laki-laki, ya, selain nama Arab, ya, atau isim yang ajami, selain nama Arab, contohnya seperti Ibrahim, Ismail, dan sebagainya, itu bukan nama dari nama Arab. Ya, maka itu tidak boleh bertanwin seperti Ibrahimu, Ismailu, ya, dan sebagainya, atau Sulaimanu ataupun yang lainnya. Ya, nama laki-laki yang bukan selain nama orang Arab maka tidak boleh bertanwin. Baik. Kita langsung saja ya, lanjut ke kitabnya ya.
Dibuka halaman berapa? Halaman 24 ya. Dibuka halaman 24. Kita lanjutkan. Ya, ini kita akan melanjutkan contoh huruf jar. Sebelumnya kita sudah membahas huruf jar, fi, dan ala. Ya, fi itu artinya di. Ya, ala itu artinya di atas. Kemudian harful jar selanjutnya yang ada di buku, di halaman 24, silakan dibuka yang punya bukunya. Dan juga kami menghimbau agar seluruh peserta aktif, ya, seperti pekan lalu, ya, Masya Allah, Alhamdulillah semuanya aktif, dan semoga pada hari ini juga semuanya aktif, ya, agar pahala yang kita dapatkan bisa mendapatkan pahala yang maksimal dalam menuntut ilmu syar'i secara online ini. Ya, selanjutnya itu min, ya, huruf jar selanjutnya yaitu min artinya dari, ya. Kemudian ila itu artinya ke. Ini makna yang hakikinya, makna sebenarnya ini. Min itu artinya dari, ila itu ke. Baik, sanaqra, ya. Isma'u wa raddidu, ya, dengarkan dan ulangi. Atau mungkin di antara antum siapa yang mau membaca bersama anak? Mana Ustaz? Ya, silakan Pak. Kita baca bersama-sama. Untuk yang lainnya, silakan ikuti di rumah masing-masing, ya, agar paham panjang pendeknya dan harokat akhirnya ataupun harokatnya. Baik, naqra al-baitu Al-baitu minal baiti. minal baiti. Ya, artinya sudah paham ya. Al-masjidu Al-masjidu ilal masjidi. ilal masjidi. Baik, di sini ada hiwar, ya, ada percakapan antara mudaris dan Muhammad. Al-mudarrisu Al-mudarisu min aina anta. min aina anta. Ya, artinya al-mudarris itu seorang guru. Min aina anta. Ya, kalau arti secara harfiah, ya, min itu dari, aina itu mana, anta kamu. Maka artinya dari mana kamu. Ini secara harfiah. Namun secara maknanya yang dimaksud dari kalimat ini yaitu artinya dari mana asalmu. Ya, dari mana asalmu. Dari mana asalmu. Ya, maka jawabannya ana minal yabani. Ana minal yabani. Ya, silakan Pak diterjemahkan. Saya berasal dari Jepang. Ya, saya berasal dari Jepang. Ya. Kemudian di sini juga kita harus bedakan. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kita menanyakan mana barusan? Ya, kamu dari mana barusan misalnya? Maka bahasa Arabnya itu min aina kunta. Ini untuk laki-laki. Nah, min aina kunta, kamu dari mana barusan? Nah, kalau perempuan, min aina kunt, min aina kunti. Ya, dari mana kamu barusan? Ya, maka jawabnya ana minal hamam misalnya. Saya barusan dari kamar mandi. Ana minal bait dan sebagainya. Ya, maka itulah perbedaannya. Jadi kalau misalnya orang Arab ataupun orang luar negeri yang menanyakan min aina anta, maka kita tidak boleh menjawab minal hamam misalnya. Ya, maka artinya itu sangat, ya, bisa lucu ya artinya. Maka kita jawab ana minal Indonesia. Ya, saya dari Indonesia. Ya, mafhum ya insyaallah. Baik, selanjutnya
Wa min aina Ammarun? Wa min aina Amarun? Ammarun. Ammarun? Silakan Pak diterjemahkan. Lalu dari mana Asal. asal Amar? Ammar. Huwa minas Saini. Huwa minas Saini. Saini, ya, dari mana? Dari, Terjemahkan. ia dari Cina. Ya, dia dari Sin. Sin ini adalah Cina. Ini kosakata baru ya. Di sini Ya. ada 2 kosakata. Yaban itu dari kata Japan, ya, Jepang. Kemudian Sin itu adalah negara Cina. Ini kosakata baru. Min aina anta, dan juga kosakata baru ya, secara lengkap. Min aina anta, dari mana asalmu. Ya. Silakan diterjemahkan di bukunya masing-masing atau di buku catatan. Oke, selanjutnya wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Silakan diterjemahkan Pak langsung. Lalu dari mana asal Hamidan? Hamid. Hamidah? Hamid. Ya. Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Ya, huwa minal Hindi. Artinya Pak? Dia laki-laki berasal dari Hindia. Iya, dia berasal dari India. Hindi atau Hindu itu artinya negara India. Ya. Dan juga kita harus ingat huwa. Ya, huwa ini kembali ke pertanyaan. Ya, huwa ini kalau yang sini Terganti. min, ya, huwa ini kembali kepada Hamid. Ya, Hamid dari India. Baik, selanjutnya aina Abbasun? Aina Abbasun? Artinya Pak? Dari mana Abbas? Di mana Abbas? Nah, ini Oh, ya, di mana, Mas? artinya di mana? Aina Abbas. Jadi kalau misalnya aina ini ada di depan kalimat, maka itu bisa artinya di mana. Aina itu kalau ada di depan kalimat artinya di mana. Ya, di mana Abbas? Maka jawabannya kharaja. Kharaja. Kharaja artinya Keluar. ya, dia keluar. Abbas keluar. Ya, Abbas keluar. Silakan ditulis terjemahannya. Kharaja itu fi'il madhi, kata kerja. Kharaja yakhruju. Ya, kharaja yakhruju. Yakhruju. Kharaja yakhruju itu artinya keluar. Baik. Paham ya? Insyaallah. Kita lanjut. Aina dhahaba? Aina zahaba? Nah, ini artinya apa? Kemana perginya? Iya. Aina di sini maka dimaknai kemana. Jadi aina itu ada 2 makna. Di awal kalimat itu bisa artinya di mana, kemudian juga bisa kemana. Itu tergantung siagul kalimah, tergantung susunan kalimatnya. Ya. Ini kalau misalnya aina dahaba, dahaba ini artinya pergi. Ya. Kalau misalnya kita artikan aina ini di mana, maka tidak cocok. Di mana dia pergi? Nah, maka tidak cocok.
dalam susunan bahasa Indonesia. Maka kita artikan kemana. Kemana dia pergi? Ya, dahaba ini artinya pergi. Kata kerja. Dahaba yadhabu. Ya. Silakan diterjemahkan ya. Dahaba itu artinya dia pergi atau pergi. Baik, kita lanjut. Dahaba ilal mudiri. Zahaba ila mudiri. Terjemahnya Pak? Pergi ke sekolah. Ya, dia Afan Dia mudiri. pergi ke sekolah. Mudiri ini ke kepala sekolah atau ke ruangan kepala sekolah. Ya. Kepala Ya, sekolah. dahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah atau ke ruangan kepala sekolah. Mudir. Al-mudiru atau mudirun itu artinya kepala sekolah ya, atau kepala. Ya, artinya kepala. Mudir. Ya. Ini kosakata baru, silakan diterjemahkan. Ditulis terjemahannya. Ya, mudir itu artinya Ruangan kepala sekolah. kepala sekolah. Ya. Aslinya kepala sekolah. Cuman kalau kita terjemahkan dia pergi ke kepala sekolah, ya kurang apa namanya? Tidak sesuai. Jadi ke kepala sekolah, tapi kita tambah aja jadi ke ruang kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Mudir, kepala sekolah. Bisa juga diartiin sebagai pembina juga. Intinya kepala. Yang mudir itu kepala. Baik. Selanjutnya, wa aina dhahaba aliyun? Wa aina zahaba Ali? Ya, terjemahkan Pak. Lalu kemana perginya Ali? Iya. Dan kemana Ali pergi? Dhahaba ilal mirhadi. Zahaba ilal mirhadi. Silakan terjemahkan Pak. Ia pergi ke WC. Iya, dia pergi ke WC. Ya, mirhad ini artinya WC. Ini gambarnya. Mirhad itu yang ada WC-nya. Mirhad itu adalah toilet ataupun kamar mandi yang ada WC-nya. Ya, itu namanya mirhad. Ini kosakata baru ya. Silakan diterjemahkan. Baik. Selanjutnya tamrin. Ya, tamrin. Baik. Di sini siapa yang mau ya dari peserta yang lain yang mau baca tamrinnya? Anda persilakan. Satu peserta 2 nomor. Silakan. Man yurid. Mana Ustadz? Ya, silakan Pak Dwi. Dwi. Ya. Langsung nomor 1 Ustadz ya. Ya. Ini jawabannya jawaban berdasarkan diri sendiri ya. Coba silakan dijawab. Man aina anta? Min. Min aina anta? Ini nanya untuk diri sendiri. Min aina anta? Min aina anta? Jawabannya Bapak dari mana asalnya? Ana Min Indonesia. Min Indonesia. Ana min Indonesia. Jadi kalau ditanya min aina anta oleh orang luar negeri misalnya, min aina anta, maka jawabannya apa Pak? Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Baik. Arok Mustani, silakan yang nomor 2 Pak. Anta min Filipin. Ya Ustadz ya. Filipin ya. Anta minal Filipin. Anta minal Filipin. Ya, artinya Pak? La.
Apakah dari Filipina? Apakah kamu? La, ana min Indonesia. Insyaallah barakallahu fik. Ya, anta minal Filipin? Apakah kamu dari Filipina? La, ana min Indonesia. Ya, tidak, saya dari Indonesia. Baik, raqam tsalits. Siapa lagi yang mau baca? Silakan yang akhwat. Ana Ustadz. Ya, tafadhol. Isni ya. Silakan. Man minasini. Ya, ini mengacu ke hiwar. Siapakah yang dari Cina? Siapa? Siapa? Ya, Huwa Ammarun. ya. Huwa Ammarun. Siapakah yang dari Cina? Ya, dia Ammar. Yang mengacu jawabannya ke hiwar. Baik, yang nomor 4. Min aina Hamidun. Dari mana Hamid? Ya, Huwa minal Hindi. ya huwa minal Hindi. Ya, insyaallah barakallahu fik. Baik. Raqmul khamis wa sadis. Siapa yang baca? Saya Ustadz. Ya, tafadhali. Nomor 4 ya. Ya, nomor 4. Min aina Nomor Hamid. 5. Nomor 5. Nomor 5. Aina dhahaba Abbasin. Aina dhahaba Abbasun. Abbasun? Ya, kapan? Aina dhahaba Abbasun. Huwa Abbas. Dhahaba. Abbas Kharaja ya, kemana Ustaz. perginya? Oh, Di hiwar. dhahaba ilal mudir. Ya, dhahaba ilal Ilal mudir. mudiri. Iya. Ya, mudir. Kemana perginya Abbas? Ya, di hiwar itu dhahaba ilal mudiri atau huwa dhahaba ilal mudiri. Baik. Dan nomor 6. Lanjutkan tadi. Adhaba Ali ilal mudiri. Ya. Apakah Ali pergi ke mudir ya, Ustaz ya? Ya, benar. La, Jawabannya. huwa ilal mirhaldi. Ya. La, huwa dhahaba. Huwa dhahaba ilal mirhaldi. Ya. Tidak, dia pergi ke mirhab, ke WC. Baik. Adhaba Aliyun ilal mudiri. Jadi kalau misalnya kita tidak paham artinya ya, ataupun kita tidak tahu ini adalah pertanyaan misalnya, maka ini bisa jadi menjadi adhabu, saya pergi. Tapi karena kita tahu ini adalah kalimat tanya, maka pasti yang A ini itu menjadi maknanya sama seperti hal dhahaba aliyun ilal mudiri. Tapi sini diganti menjadi A. Ya, adhaba aliyun ilal mudiri. Ya, apakah Ali pergi ke ruang kepala sekolah? Ya la. Wa dhahaba ilal mirhaldi. Baik, ya fahimtum ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham semuanya ya? Insyaallah. Baik, kita lanjut tamrin yang kedua. Ya, silakan siapa yang mau baca? 1 orang 3 kata ya. Silakan yang lain, Anda panggil Aisyah. Na'am Aisyah. Ustaz. Ya, silakan Iqra'i 3 kata saja dan terjemahkan. Al-ghurfat al-ghurfati.
Al-ghurfatu. Al-ghurfatu minal ghurfati. Kemudian Ruangan. Ruangan atau kamar ya. Minal ghurfati artinya di dalam kamar atau min ruangan. apa? Min apa artinya? Di ruangan. Min itu artinya dari. Ya, Hmm. silakan ditulis biar nggak lupa. Min itu artinya dari ruangan. Dari ruangan. Nah, kemudian selanjutnya Minal dalam hammami. ya artinya Dari kamar mandi. ya dari kamar mandi. Baik, yakfi. Selanjutnya siapa yang membaca? Mana Ustaz? Silakan. Afwan, Fadhali. nggak ada suaranya. Al-mirhabu ilal mirhabi al-yabani. Al-yabanu. Al-yabanu. Ya. Silakan terjemahkan. Al-mirhadu WC itu apa? Al-mirhadu. WC itu Ya, kemudian ke WC ya, Jepang. ya Jepang. Baik. Selanjutnya siapa yang membaca? Siapa? Irma. Nah, Ustaz. Ya, silakan ikroi. Al-Filibin. Al-Filibinu Ya, minal Hindi ila sini. iya. Silakan terjemahkan. Filipina dari Minal. India Ya, ke Cina. ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya tamrin yang ketiga. Ya, anak kasih 2 nomor juga. Ya, 1 peserta. Silakan siapa yang mau baca? Rizko. Ada? Dharma Wira. Ada Ustaz. Ya, silakan ikroi Rizko. Min Rizko, aina ya. min aina Fatimatu hiya mina Hindi. Ya, silakan tarjimi. Dari mana Fatimah? Dia dari India. Ya, Afan. Sebentar. Untuk menanyakan min aina Fatimah, maka terjemahannya dari mana asal Fatimah. Ya. Jadi jangan dari mana Fatimah. Silakan diulangi. Min aina Fatimatu? Dari Ya. mana asal Fatimah? Ya. Dia mina Hindi. Dia dari India. Ya, silakan nomor 2. Kharaja mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Iya. Telah keluar guru dari kelas dan pergi ke ruang kepala sekolah. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Untuk yang nomor pertama dan kedua. Yang pertama, ini sudah jelas ya, insya Allah. Harokatnya juga ya. Min aina Fatimatu hiya minal Hindi. Yang kedua, kharajal mudarrisu. Ya, kharajal mudarrisu. Ya. Al mudarrisu ya. Ini adalah fa'il dari kharaja ya. Kemudian minal fasli wa dhahaba ilal mudiri ya. Jadi kharajal mudarrisu, mudaris telah keluar. Ini adalah kharaja, ini adalah fi'il madhi ya, kata kerja lampau. Jadi fi'il itu ada 2 ya, kata kerja lampau dan juga fi'il mudhari ya, kata kerja yang sedang berlangsung.
atau yang akan datang. Ya. Jadi ada fi'il madin, kemudian ada fi'il mudhari. Ya. Fi'il madin ya, itu artinya kata kerja lampau. Ya, kata kerja yang sudah berlalu. Ya, fi'il madhi atau fi'il mudhari. Ya, ini adalah kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Ya. Fi'il madhi contohnya tadi kharaja. Ya, kharaja artinya telah keluar. Dia telah keluar. Kharaja ini khusus untuk isim domir yang huwa. Ya, huwa. Dia. Ya, huwa kharaja. Kharaja itu dia telah keluar. Kemudian fi'il mudhari'nya apa? Yakhruju. Ini sedikit ya kita bahas tentang fi'il. Walaupun di sini belum masuk ke dalam pembagian fi'il. Ya. Yakhruju ini adalah fi'il mudhari' dari kharaja. Ya, kharaja yakhruju. Yakhruju ini adalah kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Artinya yakhruju ya dia sedang keluar atau dia akan keluar. Ya, yakhruju. Ya, dia sedang keluar atau dia akan keluar. Maka kalau di sini kharajal mudarrisu, maka artinya mudaris sudah keluar minal fasli dari kelas. Wadahaba dan mudaris ya, dan mudaris pergi ilal mudiri, dan mudaris pergi ke ruang kepala sekolah. Ya, seperti itu ya. Ya, semoga bisa dipahami. Insyaallah nanti di lain kesempatan kita akan bahas secara detail tentang fi'il. Selanjutnya raqam tsalis wa rabi' man yaqra. Nastat. Ya, tafadhal Sarah atau Yusfa nih? Sarah dulu, Sarah. Silakan. Baik, Ustaz. Zahabat tajiru ila dukan. Ya. Pedagang Dukan ini apa nu? dukanu. Ini atau nu? Nu. Dukani. Kenapa nu? Dukani. Iya. Kenapa? Dukani. Kenapa nih? Karena di depannya ada huruf jar, Tat. Iya, karena depannya ada huruf jar. Ya, ini Afan jangan sampai lupa ya. Karena sebelum kata adukan itu ada huruf jar, ila. Jadi ila dukani. Jadi jangan sampai kita lupa kaidahnya ya. Jadi tidak ila dukanu tapi ila dukani. Ya Afan, silakan baca kembali. Zahabat tajiru ila dukani. Silakan terjemahkan. Pedagang itu pergi ke toko. Iya, Dari ke toko. Ke toko. ke Ke. toko. Ila itu artinya ke. Baik. Nomor 4. Kharaja Hamidun Ya. minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Ya, Masya Allah. Silakan terjemahkan. Hamid keluar Ya, dari telah kamar. keluar. Hamid telah keluar dari kamarnya dan pergi ke kamar mandi. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjut.
halaman 26. Waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Tab man yurid an yaqra. Langsung aja 3 nomor ya. Siapa tadi yang membaca? Yusfa Lepi. Ya. Silakan. Man kharaja minal fasli. Ya, terjemah. Siapa yang telah keluar dari kelas? Ya. Kemudian nomor Kharajal 6. fasli. Kharajat talibu minal Madrasati. madrasati wa zahaba ila suqi. Telah pergi pelajar telah pergi dari sekolah dan dia telah pergi ke pasar. Ya. Kemudian selanjutnya nomor terakhir. Khadijatu minas sini Saini. wa Khalidu minal yabani Khalidun. wa Khalidun minal yabani. Ya. Fatimah dari Cina dan Khalid dari Yaban, Dari Jepang Jepang. ya. Ya. Jepang. Barakallahu fik. Ya, nomor 5. Man kharaja minal fasli. Ya, siapa yang telah keluar dari kelas? Ya. Jadi untuk menerjemahkan kita biasakan ya berdasarkan fi'il madhi atau fi'il mudhari'nya. Jadi kharaja ini fi'il madhi, maka kita terjemahkan siapa yang telah keluar. Ya, telah keluar dari kelas gitu ya. Jadi jangan terjemahannya seperti ini. Siapa yang keluar dari kelas, tapi kita terjemahkan siapa yang telah keluar atau sudah keluar dari kelas. Baik. Yang nomor 6, kharajat talibu minal madrasati. Ya, kharajat talibu, murid telah keluar. Jadi terjemahannya seperti itu. Jadi bukan telah keluar murid, tapi murid dulu kita sebutkan telah keluar minal madrasati, dari sekolah. Wadahaba, dan dia telah pergi ila suqi, dan dia telah pergi ke pasar. Ya, suku atau sukun ini kosakata baru. Terjemahannya yaitu pasar. Ya. As-suku atau sukun itu artinya pasar. Tab. Yang nomor 7, Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Tab. Tamrin yang keempat hanya menambahkan ini nih 4 huruf jar, min, ila, fi, ala. Ya, dicocokkan. Tab. Man yurid an yaqra. Siapa yang mau jawab? Halo Ustaz. Irma tadi, Afwan tadi sudah ya? Sudah ya. Ya, yang belum dulu ya, Yang belum Rafif. Coba Rafif Reja. Ada? Rafif Reza. Rafif Reza ada? Mungkin lagi izin. Rahmah. Rahmah ya, Rahmah El Yunusia. Ada? Reski. Ana Ustaz. Ya, silakan ikroi. Nomor 1 dan nomor 2. Alkitabu alal maktabun. Nah, alal mak
Kalau ada Maktab. maktabi apa maktabu? Maktabi. Ya, alal maktabi. Artinya, Buku itu di atas meja. silakan nomor 2. At-talibu. At-talibu fil fasli. Terjemahkan. Murid itu berada di dalam kelas. Ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, yang pertama itu alal maktabi. Yang kedua at-talibu fil fasli. Nomor 3, nomor 4, silakan. Mana Ustaz? Ya, silakan. Rahmah. Zahaba Hamidu ilal jami'ati. Zahaba Hamidun. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Ya. Wa kharajal mudiru ilal madrasati. Ya, terjemahkan. Zahaba Hamidun, telah pergi Hamid ke universitas. Ya. Kharajal mudiru, telah keluar mudir dari sekolah. Iya. Yang nomor 3, Dhahaba Hamidun ilal jami'ah. Hamid telah pergi ke universitas. Jami'ah. Ya, jami'atun. Itu universitas artinya. Kemudian kharajal mudiru, ya, telah keluar kepala sekolah ilal madrasati, ke sekolah. Baik. Yang nomor 5. Siapa lagi yang membaca? Ana Ustaz, Ya, silakan. Zahaba Muhammadun minasini Ilas ilal ini. minasini ilal Yabani. Ya, Muhammad telah pergi dari dari Cina ke Jepang. iya. Dhahaba Muhammadun minas Sini ilal Yabani. Ya. Jadi Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Nah, di sini ada al-kalimatul jadidah. Nah, ya. Al-madrasatu ini adalah kosakata baru, artinya sekolah. Nah, sekolah yang belum tahu silakan ditulis terjemahannya. Kemudian al-matbahu itu artinya dapur. Kemudian al-yabanu artinya Jepang, ya, negara Jepang. Al-mudiru artinya kepala sekolah. Kemudian al-faslu al-faslu itu artinya kelas. Al-ghurfatu itu artinya ruangan. As-sainu artinya negara Cina. Dhahaba artinya pergi. Dhahaba itu artinya pergi. Al-hammamu itu artinya toilet. Al-jami'atu artinya universitas. Silakan ditulis. Jangan sampai tidak ditulis ya. Karena ini penting. Ini penting agar menambah kosakata bahasa Arab kita. Kemudian al-Hindu artinya negara India. Kharaja artinya keluar. Al-mirhadu itu artinya WC, ya, toilet yang ada WC-nya. Kemudian as-suqu itu artinya pasar. Al-Filipinu itu artinya negara Filipina. Baik. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Waktunya tinggal 8 menit lagi. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya insyaallah. Baik. Mafhum ya insyaallah.
Ya, kita masuk ke Ad-Darsul Khamis. Kita bahas sedikit ya untuk pelajaran kelima ini. Baik. Nah, siapa yang mau baca sama Ana? Silakan. Yang belum baca sama sekali. Dharma ada Dharma? Ada Ustaz. Ya, kita baca ya. Siap, Ana dulu Ustaz. baca, kemudian antum ulangi. Ad-Darsul Khamis. Darsul Khamis. Ya, artinya Eh, pelajaran kelima. pelajaran kelima. Ya. Sa'idun. Sa'idun. Akitabu Muhammadin hada ya yasiru. Kitabu Muhammadin hadza ya yasiru. Ya, artinya Alkitabu, apakah Muhammad apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasin? Yasir. Ya. Ana ulangi. A, artinya apakah Kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad ini wahai Yasir? Apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasir? Ya, terjemahannya. Nah, ini kita masuk ke mudhofun ilaih. Insyaallah di pekan selanjutnya akan kami jelaskan apa itu mudhofun ilaih. Baik, selanjutnya Yasirun. Yasirun. La hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Ya. Artinya Tidak, ini ini buku Hamid. Ini bukunya Hamid. Ya, kitabu Hamid. Jadi Kitabu Hamid. mudhofun ilaih ini adalah artinya menjadi kepemilikan. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa diartikan sebagai kepemilikan. Jadi bukunya, pulpennya, ya pulpennya Muhammad atau bukunya Muhammad ataupun yang lainnya. Ya, jadi kepemilikan seperti itu. Baik, Sa'idun. Sa'idun. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Ya. Apa? Aina. Aina apa artinya? Tadi yang sudah kita bahas. Di mana? Oh. Ya, di mana? Silakan diterjemahi. Di mana buku Muhammad? Ya, di mana bukunya Muhammad atau buku Muhammad. Baik. Yasirun. Yasirun. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Artinya? Dia ada di atas meja. Di sana. Ya, hunaka artinya di sana. Sana. Dia ada di atas meja di sana. Hunaka artinya di sana. Baik. Sa'idun. Sa'idun. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Artinya? Aina? Di mana? Daftaru. Daftaru. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Daftaru itu buku tulis. Buku tulis. Oh ya. Catatan. Daftaru Ammar. Ya, apa artinya? Di mana buku tulis Ammar? Ya. Yasir huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Artinya? Dia ada di di meja atas. Ala atas. Itu artinya di atas. Dia di atas meja
Meja La- siapa? Mudaris itu Bu, murid. guru. Guru. Dia ada di atas Meja guru. Ya. Baik. Said, qalamu man hada ya Aliyun? Qalamu man hadza ya Aliyu? Ya. Pulpen Siapa? Man? pulpen siapa? Ini. Ini Wahai. ya wahai Ali. Ya. Jadi pulpen siapa ini? Ya, wahai Ali. Ya. Baik. Aliyun. Hada qalamul mudarrisi. Hadza qalamu mudarrisi. Qalamul. Hadza qalamul mudarrisi. Artinya Ini pulpen guru. ini pulpennya guru. Baik. Aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi? Di mana Haqibah, kosakata baru, tas. Ya. oh, Haqibatun, di mana artinya tas. di mana tas guru? Ya. Di mana tas guru? Guru. Dia tahtal maktabi. Ya tahtal maktabi. Di Ya. bawah meja. Dia di bawah meja. Ya, ini kembali kemana? Perempuan. Ya, kemana dia? Ya, ini menunjukkan siapa? Perempuan. Ya, siapa? Guru. Guru. Mudarisun itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nah, maka hiya ini kan untuk ya, perempuan. Haqibatu. Iya. Tamar Hiya buto. ini kembali ke haqibatun. Ya. Jadi yang dia perempuannya ini adalah kembali ke haqibatun. Jadi haqibatun tahtal maktabi. Ya, seharusnya kayak gitu. Seharusnya jawaban yang kalau kita jawab tas di bawah meja. Jadi tapi kalau dalam bahasa Arab bisa diganti dengan domir, namanya ini hiya. Hiya itu kembali ke mana tadi? Haqibatu. Ya, ke haqibatu. Ke tas. Ya, haqibatun ini adalah isim apa? Mu'annas apa mudzakkar? Mu'annas. Iya, haqibatun itu adalah isim mu'annas. Ya. Dia ini adalah untuk dia mu'annas. Ya, dia perempuan. Baik. Ya, paham tum ya? Dharma, sudah paham ya? Insyaallah. Insyaallah ya, alhamdulillah. Baik. Mungkin sampai di sini saja untuk pertemuan hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan ulang kembali ya Darsul Khamis ini tentang mudhofun ilaih. Baik, kita tutup dengan membaca doa qaftul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana ingatkan jangan lupa untuk isi absensinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah.